Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Faya ayuha talaba fasal thani ba rahimakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu pembentukan masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim ada beberapa macam, yaitu masdar fi'li, masdar marrah, masdar nau', dan masdar sinai. Cara pembentukan masdar masing-masing jenis ini akan dijelaskan satu persatu. Adapun untuk masdar fi'li, masdar yang pertama adalah masdar fi'li. Adalah masdar yang maknanya mengandung makna kata kerja, makanya disebut masdar fi'li. Pembentukan jenis masdar ini membedakan antara fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf dan fi'il madhi yang hurufnya lebih dari 3. Pembentukan dari fi'il madhi 3 huruf. Yang pertama, pembentukan dari fi'il madhi yang 3 huruf. Umumnya masdar dibentuk dari fi'il madhi 3 huruf bersifat simai, bersifat simai, karena kenapa? Setiap masdar ghairu mim paling banyak itu simai. Simai maksudnya ialah didapat melalui proses mendengar dari orang Arabnya langsung. Oleh karena itu, masdar jenis ini umumnya tidak teratur, masdar simai itu tidak teratur, maksudnya tidak ada wazan tertentu yang menjadikan dia mengikuti wazan tersebut. Misalkan masdar kataba menulis, bisa berupa kitabatun, bisa berupa kitabun, dan juga bisa berupa katbun. Untuk mengetahui masdar jenis ini, jalan yang paling aman adalah dengan melihat di kamus. Ingat, musannif sangat menyarankan kita untuk banyak menghafal masdar simai, dan cara menghafalkannya yaitu kembali kepada kamus. Bagaimana caranya kok bisa tahu ini masdar simai? Dilihat dari perubahannya. Qala yadkhulu kan harusnya kan fa'ala yaf'ulu fa'lan, dakhala yadkhulu dakhlan harusnya. Tapi di sini juga ada yang berupa dukhulan, berarti yang dukhul ini adalah masdar simai, Maka ketahuilah bahwa kata dukhulan dan dakhlan adalah masdar bagi fi'il madhi dakhala, Harusnya kan kalau misalkan dia mengikuti wazan, berarti wazannya adalah fa'lan, yaitu dakhlan. Tapi ada juga masdarnya dukhulan, juga disebut masdar, tapi dia masdar simai, yaitu karena kita mendengar dari orang Arab bahwasannya dukhulan juga merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi dakhala. Namun selain masdar simai yang harus kita hafalkan, yang mana banyaknya masdar ghairu mim ini dari simai yang harus kita banyak hafalkan dan melihat di kamus, juga ada 10 wazan ghairu mim dari fi'il madhi 3 huruf yang perlu dihafal dalam artian sesuai dengan wazannya, Ada wazan tertentu yang mana dia fi'il madhi itu akan kembali ke wazan tersebut ketika ingin menjadi masdar ghairu mim, Apa saja ke-10 masdar itu? Yang pertama adalah fa'lun. Contoh fi'ilnya adalah fataha, membuka, menjadi masdar ghairu mimnya fathun, artinya hal membuka. Kemudian wazan yang kedua ialah fa'lanun. Contoh fi'ilnya ghala, artinya mendidih, menjadi masdar ghairu mimnya ghalayanun, fa'alanun. Tadi maksudnya fa'alanun menjadi ghalayanun, artinya hal mendidih. Kemudian yang ketiga, yang dari 10 bagian wazan yang harus kita hafalkan, karena akan kembali, fi'il madhinya ini akan kembali kepada wazan ini ketika ingin membentuk masdar ghairu mim. Yaitu yang ketiga adalah fu'alun, contoh fi'ilnya adalah sorokho, artinya berteriak, menjadi masdar ghairu mimnya surakhun, artinya hal berteriak. Kemudian wazan yang keempat ialah fa'ilun, contoh fi'ilnya adalah rohala, bepergian, artinya berpergian, menjadi masdar ghairu mimnya rahilun, artinya adalah hal berpergian. Kemudian
Ya, berikutnya adalah yang kelima ialah wazan fi'alatun. Contoh fi'ilnya adalah tajara, artinya berdagang, menjadi ya masdar ghairu mimnya tijaratun, artinya hal berdagang. Kemudian yang keenam adalah wazan fi'alun. Contoh fi'ilnya adalah aba, artinya menolak, menjadi ya masdar ghairu mimnya ibaun, yang artinya hal menolak. Kemudian adapun wazan yang ketujuh ialah fa'alun. Contoh fi'ilnya adalah fariha. Arti dari fariha ialah bergembira. Menjadi masdar ghairu mimnya adalah farahun. Ya, artinya hal gembira. Kemudian wazan yang kedelapan adalah fu'ulun. Contoh fi'ilnya ialah kharaja. Artinya keluar. Menjadi bentuk fi'il isim ghairu mimnya masdar ghairu mimnya adalah khurujun, artinya hal keluar. Kemudian wazan yang kesembilan adalah fu'ulatun. Contoh fi'ilnya ialah sahula, artinya mudah. Bentuk masdar ghairu mimnya adalah suhulatun, artinya hal mudah. Kemudian wazan yang ke-10 adalah fa'alatun. Contoh fi'ilnya adalah syaju'a, artinya berani. Menjadi bentuk masdar ghairu mimnya adalah syaja'atun ya. Artinya hal berani. Contoh aplikasi atau penerapannya adalah ya sebagai berikut. Contohnya misalkan ya dari 10 wazan tadi, kata kerja sa'ala artinya batuk. Ketika Anda ingin mengubahnya menjadi masdar sehingga bermakna hal batuk, maka Anda tidak boleh tergesa-gesa membentuk masdar darinya dengan memilih wazan nomor 1, sehingga masdar kata tersebut berbunyi sa'lun. Ya, enggak seperti itu ya. Kata sa'ala ketika dilihat di kamus, tetap dilihat di kamus, ternyata masdarnya ialah su'alun. Sehingga cocok dengan wazan nomor 3 ya. Jadi cara aplikasinya seperti itu. Tetap kita melihat di kamus ya, wazan dari suatu fi'il itu ya tasrifannya seperti apa. Ya, kalau misalkan mau lebih mudah lagi ya lihat di kitab Amsilatu Tasrifiyah ya, bentuk perubahan wazannya seperti apa, maka nanti bisa diaplikasikan kepada ya masdar ghairu mim yang ada 10 wazan ini ya. Demikianlah tegasnya pembentukan masdar yang berjenis ghairu mim meskipun sudah disediakan wazan-wazan tertentu yang tadi 10 ya, untuk dijadikan sebagai patokan analogi itu kiasnya ya, mengkiaskan, tetapi keputusan memilih salah satu dari wazan-wazan tersebut harus tetap berdasarkan pada kamus ya. Tetap berdasarkan pada kamus. Kamus adalah hasil penelitian terhadap cara orang Arab berbahasa. Dengan demikian, bertumpu pada kamus bertumpu pada cara orang Arab yang masih murni dalam berbahasa. Dengan kata lain, cara samai yang disebutkan sebelumnya bisa direalisasikan dengan cara merujuk pada kamus standar. Dari sini dapat dipahami bahwa masdar ghairu mim dari fi'il madhi 3 huruf umumnya dapat diketahui dengan cara menghafal. Ingat, ada wazan-wazan yang dipaparkan di atas, adapun wazan-wazan yang dipaparkan di atas tidak lebih hanyalah sebuah upaya untuk memudahkan identifikasi ya. Wazan-wazan lain baik juga diketahui dan dihafalkan ialah wazannya ya yang untuk pembentukan masdar ghairu mim. Wazan lainnya terdapat 26 wazan ya. Nanti insyaallah saya akan fotokan wazan ini yang mana nanti akan menjadi tugas kalian untuk menghafalkan ya.
10 wazan dan 26 wazan. Berarti 36 wazan yang kalian harus hafalkan dan buatkan videonya ya. Ya, insyaallah kita cukupkan ya pelajaran hari ini sampai pembentukan masdar ghairu mim ya dari fi'il madhi 3 huruf. Adapun tugas kalian yang tadi saya bilang membuat video hafalan wazan ya 10 wazan masdar ghairu mim dan 26 masdar ghairu mim yang nanti saya akan fotokan dan kalian hafalkan. Ya, boleh videonya dibagi 2 ya. Yang penting hafalan, cara hafalannya yaitu rekaman kalian itu antara kalian dengan kameranya itu jaraknya 30 cm dan tidak boleh melihat catatannya. Buat 2 video ya. Video pertama yaitu 10 wazan, video kedua 26 wazan ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.